Halo, jumpa lagi di sini bersama Pak Guru dalam channel PG Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang operasi hitung pecahan. Nah, bagaimana menurut kalian setelah kalian belajar penjumlahan, pengurangan pada pecahan, serta juga perkalian pada pecahan ya? Minggu-minggu lalu kita sudah sempat membahas tentang perkalian pecahan. Nah, Pak Bayu harap kalian sudah bisa memahami bagaimana cara melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, baik itu pecahan biasa ya, pecahan biasa dengan pecahan campuran maupun pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, baik ya, sekarang kita akan lanjut ke materi perkalian pecahan. Nah, jadi pada dasarnya perkalian pecahan ya, kalian pecahan. Nah, pada dasarnya ya, perkalian pecahan itu sangat mudah ya, lebih mudah bahkan daripada penjumlahan dan pengurangan, karena itu tidak perlu melakukan persamaan penyebut, tetapi tinggal langsung melakukan perkalian antara pembilang dan penyebutnya. Misalkan 1/2 tambah 4/5 misalnya ya. Jadi di sini kalian bisa dapatkan hasil ya. Maaf ya, ini harusnya bukan penjumlahan ya, tapi ini harusnya adalah pengurangan. Nah, Pak Guru hapus. Maaf, bukan pengurangan juga, perkalian ya, perkalian. Oke, perkalian. Silang ya harusnya. Nah, jadi kalian hanya tinggal melakukan perkalian antara pembilang, antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi tinggal dikalikan saja. Jadi 1 kali 4 itu hasilnya adalah 4. Sedangkan 2 kali 5 itu hasilnya adalah 10, sehingga 1/2 kali 4/5 itu hasilnya adalah 4/10. Nah, lalu bagaimana jika kalian melakukan operasi perkalian pada pecahan campuran dengan pecahan biasa? Misalkan ya, ini kan ini pecahan biasa dengan pecahan biasa ya. Pecahan biasa dengan kali pecahan biasa. Nah, ini pecahan biasa kali pecahan biasa. Nah, sekarang kita akan melakukan perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, ini ya, kita tulis di bawah pecahan biasa kali pecahan campuran. Nah, pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, kita kali ya. Sekarang kita geser sedikit ke bawah. Oke. Nah, pecahan biasa kita bisa buat soal seperti misalnya ya, kita pakai 2/6 misalnya. 2/6 kali, nah, pecahan campuran yang bagaimana? Ya, tentu saja yang ada nilai utuhnya. Misalnya 2 1/4. Itu misalnya ya. Nah, bagaimana caranya melakukan perkalian dari pecahan ini? Nah, tentu saja ya, kita cari saja bentuk termudah. Jadi 2/6 ini kan sudah membentuk pecahan biasa ya. 2/6 ini sudah membentuk pecahan biasa ya, sehingga yang perlu dijadikan pecahan biasa itu adalah hanya pecahan campurannya saja. Jadi kita ubah ini menjadi pecahan
pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Sehingga tetap didapatkan 2/6 kali 2 1/4 jika dijadikan pecahan biasa, maka itu adalah 2 kali 4 ya, 4 kali 2 ya. 4 kali 2 itu hasilnya adalah 8 ya, tambah 1 hasilnya 9. Ingat ya, 4 ke 2 itu kali, 2 ke 1 ya, 2 ke 1 itu tambah ya. Jadi 4 kali 2 tambah 1. 4 kali 2 8 tambah 1, maka hasilnya adalah 9 ya. Jadi 9/4. Nah, 4-nya tetap ya, ini sama dia. 4-nya ini tetap dia jadi penyebut ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk yang simpel ya. Jadi 2/6 kali 9/4. Nah, 2/6 kali 9/4 berarti tinggal kita kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, sekarang kita kalikan dulu pembilangnya. 2 kali 9 itu hasilnya adalah 18. Sedangkan 6 kali 4 itu hasilnya adalah 24. Berarti hasilnya adalah 18/24 ya. 18/24 itu bisa kita sederhanakan ya, bisa ya, itu bisa dibagi ya. Jadi kalau disederhanakan 18-nya itu sama-sama bagi 2 ya. Coba bagi 2 juga, hasilnya adalah 18 bagi 2 itu hasilnya adalah 9. Kemudian 24 bagi 2 itu hasilnya adalah 12. 9/12 masih bisa disederhanakan nggak? Masih ya. 9-nya itu sama-sama dibagi berapa? 9 dan 12 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3 ya. 9 bagi 3 bisa ya. 12 bagi 3 juga bisa. Nah, sama-sama bisa dibagi 3, sehingga 9 bagi 3 hasilnya adalah 3 ya. 9 bagi 3 hasilnya 3, 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, sehingga hasil bentuk sederhananya itu adalah 3/4 ya. Jadi 3/4. Nah, kalau misalnya kalian menemukan hanya sampai di sini saja ya, ini juga jawaban yang sudah benar sebenarnya. Ini juga benar tapi belum sederhana. Benar tapi belum sederhana. Tapi belum sederhana. Nah, benar tapi belum sederhana. Nah, ini yang paling benar itu adalah 3/4 ya. Sudah sederhana dia gitu. Bukan berarti paling benar sih maksudnya, tapi istilahnya ya sudah sederhana aja gitu. Jadi angkanya lebih kecil, nilainya sama aja. 18/24 dengan 3/4 itu sama dia. Jadi bisa dibuat pernyataan seperti ini juga. 18/24 itu sama dengan 3/4. Sama dia. Oke. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dicatat, kita hapus. Sekarang kalian bisa pikirkan ya. Nah, kalau misalnya kalian menemukan pecahan ya, pecahan yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut, misalkan 8/4 misalnya, 8/4. Nah, ini kan biasanya, ini kan lebih besar ya, 8/4 ini kan lebih besar ya. Jadi sebenarnya pecahan itu sama saja dengan pembilang bagi penyebut. Bisa juga disimpulkan seperti itu ya. 8/4 itu sama dengan 8 bagi 4. 8 bagi 4. Nah, 8 bagi 4 hasilnya adalah 2 ya. 8 bagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, kalau misalnya kalian menemukan pecahan 5/4 misalnya, 5/4 ya, ini juga sama dia.
5 bagi 4. Hanya saja hasilnya akan menjadi titik-titik, koma, titik ya, dalam kurung desimal. Nah, coba kalian pikirkan berapa 5 bagi 4. Ini juga bisa dijadikan ya, 5/4 ini bisa kita jadikan pecahan campuran. Ya, 5/4 itu jika dijadikan pecahan campuran ya, syarat untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu adalah pembilangnya ya, itu harus lebih besar daripada penyebut. Pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Nah, misalkan ini ya, 5/4 kita mau ubah menjadi pecahan campuran. Berarti kita harus berpikir 4 kali berapa tambah berapa supaya dapat 5. Berarti 4 kali, nah kita ke perkalian terdekatnya dulu. 4 kali berapa supaya hasilnya 5. 4 kali 1 ya, berarti 1 itu bisa kita jadikan nilai utuh ya. 4 kali 1 4. Nah, penyebutnya tetap 4 ya kan. 4 kali 1 4 tambah 1 5 ya. Berarti 4 kali 4 kali 1 4 ya, tambah 1 5. Sehingga bentuk pecahan campurannya itu adalah 1/4. Nah, ini kalau dibolak-balik juga bisa nih. 4 kali 1 berapa? 4 kali 1 4 tambah 1 kan 5 ya. Sama seperti mengubah kepecahan campuran. Kepecahan biasa, dari campuran ke biasa. Jadi tetap 5/4. Gitu ya. Ini kalau kalian kali kan hasilnya 4 kali 1 kan 4 hasilnya. Nah, 4 tambah 1 hasilnya kan 5. Jadi 5/4 gitu ya. Ini tambah dari sini. Nah, seperti itu ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Begitu juga sebaliknya, pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ingat ya, syarat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Syarat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Menjadi pecahan campuran adalah pembilang lebih besar daripada penyebut. Ya, jadi supaya dapat lebih utuh ya. Nah, jadi syarat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu adalah pembilang lebih besar daripada penyebut. Jadi misalnya kalian mendapatkan soal, ya misalkan kalian dapat soal yang jawabannya itu adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, jadi kalian tidak perlu disederhanakan, tapi itu harus kalian bisa sederhanakan dulu. Setelah sederhanakan, diubah itu menjadi pecahan campuran. Misalkan ya, sebuah soal. Nah, misal sebuah soal. Aduh, salah nulis. Sebuah soal mendapat hasil 25/6 misalnya. 25/10 ya, 25/10 misalnya. Misalnya dapat hasil 25/10. Nah, hal yang bisa kalian lakukan itu pertama mengubah kepecahan campuran dulu langsung atau menyederhanakannya dulu. Nah, sebaiknya kita sederhanakan saja dulu. Nah, ini sama-sama bisa dibagi berapa supaya sederhana. Berarti
Coba kita 25 itu kan kelipatan 5 ya, 10 juga kelipatan 5. Berarti kita sama-sama bagi 5. Sama-sama bagi 5. Ini juga sama-sama bagi 5. Maka hasilnya itu adalah 25 bagi 5, itu hasilnya adalah 5 ya. Sedangkan 10 bagi 5 hasilnya adalah, ya jadi 10 bagi 5 itu hasilnya adalah 2. Oke, sekarang 5/2 ini, nah kan kita sudah mendapatkan syaratnya ya, pembilang lebih besar daripada penyebut. Oh, berarti kalau pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, silakan kalian ubah menjadi pecahan campuran ya. Diubah menjadi pecahan campuran, kalian pikirkan dulu dari penyebutnya ya, kalian tulis 2. Nah, 2 kali berapa supaya mendekati 5 ya. 2 kali 1 itu baru 2 hasilnya. 2 kali 2 4 ya. 2 kali 3 6. Oh, udah lewat 5-nya, berarti 2 kali 2. Berarti 2-nya ditulis di sini ya. Kali berapa? Kali 2 ya. Nah, karena kali 2 berarti kali 2-nya itu ditulis di sini. 2 kali 2 hasilnya 4 ya. Hasilnya itu adalah 4. Nah, 4 tambah berapa supaya hasilnya 5? Berarti 4 tambah 1 ya. Berarti satunya itu ditulis di pembilang ya. Sehingga 5/2 itu sama dengan 21/2 ya. 21/2. Oke. Itu ya cara mengubah pecahan campuran ya menjadi pecahan biasa, kemudian cara mengubah pecahan biasa juga menjadi pecahan campuran. Nah, ini bisa kalian catat ya, catatan ini di buku tulis kalian. Jadi hal yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana melakukan operasi perkalian ya. Bagaimana melakukan operasi perkalian pada pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kemudian bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Itu ya. Baik, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dalam channel PG Tutorial. Bye bye.